Halo, mungkin kalian udah lihat video sebelumnya tentang komik keren Manungsa karya Irfan Fajar dan Jaka Adi ya. Komik lepasannya ini adalah kumpulan dari bab-bab yang muncul bulanan di majalah Cosmic Move. Dan dari situ gue kepikiran nih buat bikin video yang ngebahas tentang majalah-majalah komik yang pernah muncul di dunia komik Indonesia. Maaf juga kalau ternyata gue nggak bahas semua majalah komik yang pernah ada, tapi gue berusaha untuk masukin sebanyak yang gue tahu. Untuk dikategorin sebagai majalah komik sendiri, menurut gua, media ini harus ngebahas komik atau nampilin komik dan terbit secara rutin berkala. Mungkin bisa bulanan atau bahkan 3 bulan sekali. Dan kalau bisa udah terbit lebih dari 1 nomor ya untuk nunjukin rutinitasnya. Di video ini mungkin ada 1 atau 2 yang gua tetap masukin. Walaupun dia baru terbit 1 nomor. Karena menurut gua majalahnya ngerepresentasiin komunitas dengan semangat komik yang patut diapresiasi. Banyak majalah di sini yang bentuknya mirip ke kompilasi komik. Selama di dalam terbitannya nyebutin kata-kata kalau dia itu adalah majalah atau magazine atau buletin, akan gue masukin sebagai majalah komik ya guys. Oke, biar nggak berlama-lama, yuk kita lihat sama-sama beberapa majalah komik yang pernah hadir di Indonesia. By the way, biar gue makin semangat bikin konten serupa, please comment, like, subscribe, dan share video ini ya. Oke, mari kita buka dengan salah satu majalah komik pionir Indonesia yang terbit sejak 1954. Majalah komik ini mendobrak tradisi percetakan komik impor saduran dan menggerakkan kebangkitan komik asli Indonesia. Terlacak minimal ada 27 nomor majalah ini yang telah terbit oleh penerbit Melodi di Bandung, dicetak di atas kertas HVS dengan harga perdana Rp1,8. Muncul buat membaca tiap bulannya. Majalah ini menghadirkan komik dengan berbagai genre, mulai dari superhero, aksi rimba, hikayat, legenda, wayang, sampai horor. Beberapa judul legendaris yang pernah hadir di komik ini adalah Sri Asih, Nina Gadis Rimba, Ganesha Bangun, Putri Bintang, hingga Kapten Kilat. Kita lanjut dengan majalah komik berikutnya, yaitu majalah Eres yang terbit di tahun 1969 sampai 1971 sebanyak 16 nomor. Kabarnya, pemilik majalah ini, Ricky Siswono, adalah paman dari Agnes Monica loh. Majalah komik ini menampilkan karya komikus populer seperti Ganes TH, Jan Mintaraga, Zaldi, Sim, dan Hans Jaladara. Kisah si buta dari gua hantu, Prahara di Bukit Tandus jadi salah satu judul yang muncul di majalah ini dan terbit juga secara lepasan di bawah Bentang Pustaka. Oke, untuk majalah selanjutnya sebenarnya bukan majalah komik murni ya, tapi majalah anak mingguan yang terbit di tahun 80-an dengan sisipan berbagai cergam legendaris. Ya, inilah majalah Ananda. Majalah ini diterbitin oleh Yayasan Raden Saleh yang masih satu grup nih sama majalah Wanita Kartini. Majalah ini menampilkan berbagai komik karya Teguh Santosa yang bertema wayang, sampai karya Sukma NBC bernuansa fiksi ilmiah seperti Safan, lalu ada juga komik Tiga Jagoan dan juga Buyung Kilat. Masuk tahun 90-an, kita lihat majalah Album Ganesha yang masih satu grup sama Bobo, sempat hadir di kisaran tahun 1992 sampai 1997. Banyak nampilin komik bersetting sejarah Indonesia nih majalah ini. Dari karya Wit NS, Yan Mintaraga, NBC Sukma, sampai Gerdi WK. Dikerjakan dengan sangat serius melalui ilustrasi yang sangat bagus, layaknya lukisan didukung oleh riset sejarah yang baik. Kisah sejarah ini pun sempat diterbitin sebagai bundel terpisah dalam seri sejarah nasional yang terbit hingga beberapa nomor. Kita lanjut dengan majalah komik Della yang terbit di tahun sekitar 1995 oleh penerbit Della Pratasa dan didistribusikan oleh Gramedia. Majalah ini terbit sampai edisi kelima. Menampilkan pula komik dengan judul ternama, misalnya karya Ganes TH, Si Buta dari Gua Hantu versus Manusia Kelawar dari Karang Hantu, lalu ada Wit NS dengan karyanya Godam Setan, sampai Teguh Santosa melalui karyanya Pendekar Mata Keranjang. Ada lagi nih, buletin komik dengan nama Koin, yang punya slogan Ajang Kreativitas Komikus Indonesia, diterbitin sampai 3 volume di sekitar tahun 1997 di bawah pimpinan sosok Hamzah Lukman. Nama Koin dipilih karena itu adalah singkatan dari Komik Indonesia, sebuah wadah yang diharapkan dapat menjawab kegelisahan atas nasib perkomikan Indonesia saat itu. Nah, majalah ini punya penomoran yang unik dan berbeda dengan majalah pada umumnya, yaitu nomor -1, -2, dan -3 dengan kertas semacam book paper. Komik yang sempat hadir diantaranya punya kualitas cukup keren, yaitu Si Gelap 5 dari Komik Nasional, studio yang bikin Carok, sampai Putri Dewi Bunga karya Hans Jaladara. Masuk ke tahun 2000-an, ada terbitan-terbitan Pustaka Lebah yang hadir sejak awal 2002
dan merupakan penerbit dengan lini buku cerita anak, termasuk majalah ilmu pengetahuan berjudul B Magazine, seri ensiklopedia Panggung Si Kancil, hingga seri Great Classic Collection yang menampilkan berbagai komik atau cergam tokoh sejarah dalam dan luar negeri. Visi dari terbitan Pustaka Lebah adalah mencerdaskan anak Indonesia dan mengoptimalkan tumbuh kembang anak sejak dini. Masih berhubungan dengan ilmu pengetahuan, ada majalah Quark yang merupakan majalah komik sains pertama di Indonesia. Majalah ini menyajikan visualisasi atas topik-topik seperti zoologi, botani, fisika, sampai astronomi sejak tahun 2003. Terdiri dari materi komik untuk 3 level, yaitu level 1 untuk SD kelas 1-2, level 2 untuk SD kelas 3-4, dan level 3 untuk SD kelas 5-6. Materi ini kemudian jadi salah satu acuan buat kegiatan Olimpiade Pengetahuan yang diadakan oleh majalah Quark. Majalah ini punya maskot seekor kunang-kunang bernama Quark yang diambil dari kata quark, suatu bagian terkecil yang membangun seluruh jagat raya. Di tahun 2006-2007 terbit majalah Sekuen yang legendaris, diterbitin oleh Yayasan Kaji Gambar sebagai rujukan seni cergam yang nampilin beberapa cergam pilihan dan artikel-artikel tentang komik Indonesia, termasuk resensi komik serta tips membuat komik dari Tony Masdiono. Dengan Bapak Iwan Gunawan sebagai pemimpin redaksinya, majalah ini berhasil terbit sampai nomor keempatnya, dengan berbagai artikel wawancara ke legenda komik seperti Era Kosasih sampai komikus seperti Admiranto Wijaya. Beberapa judul komik yang pernah hadir di majalah ini diantaranya Sukap karya Seno Gumira, Mandala Kolo Gonggo oleh Mansur Daman, Malaikat Pedang Buntung karya Hans Jaladara, hingga karya MT, Oya Sujiwo, Beng Rahadian, dan Aziza Nur. Masih di tahun-tahun yang sama, ada majalah komik gratis Cergam oleh Hartono Sunarto sebagai editor-in-chief dan editor Andi Wijaya, kolektor langitan Indonesia, yang punya tagline untuk penggemar komik Indonesia. Biasanya nampilin komik utama dengan beberapa artikel komik dalamnya seperti tips menggambar dan galeri tokoh komik. Majalah ini nggak terlalu tebal dan terbit sampai 5 nomor. Sepertinya punya afiliasi juga nih dengan penerbit majalah Sekuen. Layaknya Sekuen, di beberapa bagian komik ini juga ada info tentang situs www.komikindonesia.com sebagai database komik Indonesia. Dalam tiap edisinya, majalah ini juga mengajak para kreator di luar sana buat turut mengirim karyanya agar dapat muncul di majalah ini. Beberapa komik yang pernah hadir diantaranya Solara, Monster Siput, hingga komik Konde. Kita lihat majalah komik unik yaitu majalah Splash yang merupakan majalah manga Indonesia pertama yang hadir sejak 2006 sampai 2009. Dan telah terbit sampai 5 volume dari Seven Blue Artland Studio. Nah, majalah komik ini diinisiasi sama 8 komikus wanita, diantaranya SYS, RC, dan Rie. Nama Splash sendiri berarti percikan, dipilih oleh para pendirinya karena lewat majalah ini diharapkan timbul percikan yang dapat membuat riak di dunia perkomikan Indonesia lewat komik Indonesia bergaya manga. Majalah ini terbit 3 bulan sekali dan diinisiasi serta diisi oleh komik-komik karya lulusan Sekolah Manga Machika di Jakarta. Salah satunya komikus internasional Ariela Kristantina. Memperkenalkan istilah makinin dan makita buat para kreator komik Indonesia yang bergaya manga dan komik-komik manga dari Indonesia. Beberapa komik yang terkenal dan pernah hadir diantaranya Sang Sayur sampai Spirit of Nusantara karya Is Yuniarto. Di tahun 2008, ada penerbit Komedo Kita yang menghadirkan majalah komik gratis yang sempat terbit hingga 3 nomor berjudul Majalah Komedo. Komedo Kita sendiri hadir sebagai hasil kerja bareng beberapa komunitas komik, diantaranya Akademi Samali dan Papillon Studio serta komunitas lainnya. Di dalamnya terdapat beberapa artikel mengenai komunitas dan event komik hingga beberapa karya dari komikus seperti Janang dan Aji Prasetyo. Salah satu majalah komik gratisan bulanan yang cukup dikenal yaitu Comical Max yang merupakan inisiatif Akademi Samali di tahun 2011 sampai 2012. Majalah komik ini ngebahas berbagai berita tentang rilisan hingga event komik terbaru, profil komikus, tips gambar, bahkan resensi oleh Bapak Ranger yang sekarang aktif di Bumi Langit. Beberapa komik pendek juga ditampilkan di komik ini yang berhasil terbit sampai 18 nomor dan distribusikan secara luas ke berbagai tempat mulai dari kafe sampai toko komik di seluruh Indonesia dari Aceh sampai Makassar. Setelah terbitnya nomor terakhir Comical Max, hadir juga majalah ini secara daring di www.comicalmax.com, tapi rasanya saat ini udah nggak bisa diakses lagi nih. Beng Rahadian, salah satu komikus senior Indonesia, merupakan editor-in-chief dari majalah komik ini, sehingga kita bisa lihat nih berbagai komik pendek karya komikus mulai dari Roald Marselius,
Thomas Suyakto, Beng Radian sendiri, Feby Jenggoten, bahkan Faza Meong lewat komik si Jukinya. Punya nama mirip dengan entry sebelumnya yaitu Comic Max. Majalah kompilasi komik ini merupakan terbitan dari Campo Studio Bandung di kisaran tahun 2013. Komik ini berhasil hadir hingga volume ketiganya dan menampilkan berbagai karya komikus seperti Vasen dengan judul Titik Terang, bahkan judul Gaman karya Alex Irzaki yang saat ini aktif di Padepokan Raga Sukma. Kebanyakan memang merupakan komik silat ya, walaupun ada juga tema slice of life dan bisa kita temui juga nih komik aksi karya Santi Seba berjudul Sabita dan Bajak Laut. Masuk ke majalah yang cukup dikenal yaitu Reon Comics yang terbit sejak tahun 2013 yang diinisiasi oleh Chris Lee dan Andik Prayogo. Majalah komik ini merupakan kompilasi komik dengan berbagai genre. Sempat berencana menggunakan nama Dash sebagai judul majalahnya, tapi karena merek itu udah ada yang punya, akhirnya pakai nama Reon yang artinya menyalakan kembali semangat komik Indonesia. Saat video ini tayang, nomor Reon sudah mencapai nomor 46 yang terbit di Maret 2020, sehingga udah hadir selama 7 tahun loh sejak awal kemunculannya. Selain melalui bentuk cetak, Reon juga hadir secara online dan punya lini penerbitan komik lepasan bahkan dengan tema dewasa di bawah Reon Infinity. Beberapa komik tenar yang hadir di Reon diantaranya Grand Legend Ramayana, Galau Man, Cyborg Idol Rinka, Grey dan Jingga, sampai Reon and Friends. Ada lagi nih yang namanya Wook Wook Max, diprakarsai oleh sebuah studio komik di Jogja bernama Lesehan Studio di tahun 2013. Majalah ini diterbitin dan berisi kompilasi serta informasi atau artikel tentang industri komik Indonesia. Wook Wook sendiri diambil dari nama maskot majalah ini, yaitu seorang anak yang juga burung hantu. Setelah hadir secara indie, Wook Wook pun hadir dengan format komik kompilasi sampai volume keempat yang lebih simple di bawah naungan Mizan sejak tahun 2015. Beberapa komik tenar Wook Wook diantaranya Malik, Menembus Jantung Pertahanan, hingga Si Kijang. Kita mulai masuk ke ranah-ranah indie nih. Ada kompilasi komik dan cerita pendek yang bernama Majalah Copy Mix. Sempat hadir di tahun 2015 dan telah terbit hingga 3 nomor. Nama Copy Mix adalah singkatan komik pilihan yang dimix, diinisiasi oleh Copy Comic Studio. Beberapa komik yang pernah muncul antara lain Panca Sukma, Shira Arthur, dan Rojali Ninja Betawi. Nah, udah saatnya kenalan dengan 3 majalah komik nomor tunggal yang uniknya semuanya terbit di tahun 2015. Yang pertama adalah majalah ICW, merupakan inisiatif ICW atau Indonesian Comic Warriors yang merupakan kolaborasi para komikus Indonesia untuk menerbitin suatu majalah komik. Sempat hadir perdana di awal 2015, tapi terdapat informasi yang terbatas atas kelanjutan penerbitannya. Beberapa judul komik yang hadir di majalah ini diantaranya Arok, Sanuji, hingga Tudung Kedasi. Yang kedua ada juga majalah komik terbitan Masyarakat Komik Indonesia atau MKI, dan juga Young Comic Artist Initiative, yaitu Ace Comic Magazine, yang sayangnya juga cuma terbit di 1 nomor. Majalah ini lebih kayak kompilasi komik dengan beberapa judul diantaranya Cara Kawira dan komik bulu tangkis Match Point. Majalah komik tunggal ketiga adalah majalah komik Saga yang kayaknya diinisiasi oleh Campo Studio, di mana dalam komik inilah muncul Adiwira Nusantara, cikal bakal Adiwira Bawana kolaborasi berbagai komikus indie dalam paguyuban Sarang Semut. Tentunya, selain Adiwira Nusantara, ada pula komik Campo karya Santi Seba, bahkan New Kawa Hijau karya Cancer. Namun sayangnya tidak ada kelanjutan dari majalah komik yang berukuran cukup besar ini. Oke, untuk yang ini mungkin kalian cukup familiar ya. Ada majalah Cosmic yang merupakan majalah komik yang hadir secara bulanan dari 2015 sampai 2017. Kelanjutan langsung dari proyek komik online Mako yang diinisiasi oleh Sanigo. Secara cetak telah terbit sebanyak 23 nomor dengan 2 gelombang penerbitan, yaitu Cosmic Mock atau Magazine Book dan Cosmic Second Orbit yang mengkompilasi berbagai komik lokal karya komikus Indonesia. Pernah berkolaborasi dengan berbagai lembaga nih, seperti Lapan, Kontras, Suewora Jamu, hingga JKT48, dan sempat ngeluncurin versi online-nya yaitu Cosmic.com. Judul komik yang terkenal diantaranya Riksa, Wanara, Manungsa, sampai Wanoja. Walaupun udah nggak terbit, semangat studio Cosmic hadir dalam bentuk third outbeat di berbagai platform mulai dari Karya Karsa sampai Line Webtoon. Di era yang sama, sejak tahun 2015 sampai 2016,
Ada majalah Shonen Fight yang merupakan majalah komik yang hadir secara dui bulanan. Dipantau langsung oleh chief editor serta staf industri manga di Jepang. Salah satu editor senior Bumi Langit yang dulunya bekerja di majalah ini yaitu Mas Rizky Mosmart juga bertindak sebagai vice chief editor. Seluruh komik yang dikompilasi di majalah ini dibuat oleh komikus asli Indonesia, mulai dari Kajati, Mukhlis Nur, hingga Aziza Nur, walaupun dipantau dengan standar editorial manga shonen Jepang. Total ada 5 volume yang telah terbit dengan tiap edisinya cukup tebal menggunakan kertas book paper. Beberapa komik yang sempat hadir di sini diantaranya Perennium, Kala Sandi, Ghost Loan, sampai Winternesia. Lanjut dengan majalah komik dari MNC Gramedia yaitu KMI Rocket di bawah bendera koloni yang digarap oleh KMI atau Komunitas Mangaka Indonesia dan terbit 2 bulan sekali yang tiap edisinya mengumpulkan hingga 8 judul komik berbeda serta sempat muncul juga rubrik wawancara komikus loh. Hadir di tahun 2015 hingga nomor ketiganya, kompilasi komik yang muncul di sini memfokuskan pada komikus amatir dengan harapan bisa ngorbitin mereka nih. Konten komik ini pun sempat hadir secara online di www.kmirocket.com. Beberapa komik yang sempat muncul di kompilasi KMI Rocket diantaranya Gagak Hitam, Dendam Angkara, dan Duren Man. Terakhir, majalah komik paling baru yaitu Komik Bangkit di tahun 2021 sampai 2022. Majalah komik ini hadir bagi para pembaca lokal dengan tagline majalahnya, para penggemar komik, dengan Tegar Nurwira sebagai pimpinan redaksinya. Majalah dengan ukuran yang cukup besar ini adalah terbitan Sastra Nusantara Cersil yang biasanya menghadirkan komik silat atau kisah tokoh sejarah. Hingga video ini tayang, telah terbit sampai 4 volume yang gak hanya berisi kumpulan komik dari berbagai kreator seperti Gerdi WK hingga Pinghar, tapi juga berbagai artikel tentang komik yang disertai bonus kartu remi. Beberapa komik yang hadir di majalah komik ini adalah beberapa kisah Mahabharata, Singa Betina dari Marunda berlatar silat, Proyek X, hingga superhero Putri Matahari. Jadi gimana menurut kalian? Majalah mana yang pernah kalian baca dan menarik nih? Atau mungkin justru ada majalah yang penasaran pengen kalian baca? Bisa tulis di kolom komentar di bawah ya. Buat yang ngerasa kalau ada majalah komik yang belum disebut juga bisa komen di situ. Cuman mungkin beberapa majalah yang nggak masuk masih didominasi sama komik-komik saduran dari luar negeri. Tapi siapa tahu nih memang ada beneran yang kelewat sama gua. Untuk yang nanya di mana majalah tersebut bisa dibeli untuk saat ini, mungkin kalian bisa cari-cari di marketplace, walaupun beberapa udah cukup sulit dicari ya. Anyway, kalau kalian masih anteng di sini, makasih banget udah nonton sampai habis. Oke, gua udahan dulu ya. Jangan lupa untuk dukung terus komik Indonesia yang pastinya nggak kalah keren sama komik internasional ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Cus!